Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Isa Wahyudi, biasa akrab dipanggil dengan Ki Demang, dalam acara Bincang Konstruktif, bincang-bincangnya konsultan kreatif. Salam kreatif, salam sehat selalu. Saudara, hari ini kita membahas mengenai masalah desain rumah ya di masa pandemik. Kita tahu bahwa masa pandemik ini kita tidak tahu kapan berakhir. Semakin kesini juga semakin menjadi-jadi informasi soal pandemi COVID ini, gitu kan. Berubah kebijakan mengenai masalah PSBB, PKMM mikro, sampai kemudian PKMM darurat dan lain sebagainya. Yang kemudian menghendaki bahwa para pekerja di sektor formal gitu ya, itu untuk melakukan pekerjaan di rumah dengan istilah WFH, ya, work from home. Yang biasanya mereka-mereka yang bekerja di kantoran atau di tempat instansi tertentu menghandle sebagian pekerjaannya di rumah. Nah, tentu ini harus melakukan perubahan adaptasi yang luar biasa, adaptasi terhadap rumah yang dijadikan sebagai tempat kerja, adaptasi terhadap bekerja yang kemudian tinggal di rumah. Nah, adaptasi rumah yang kemudian dijadikan tempat kerja ini tentu membutuhkan sesuatu ya, membutuhkan sebuah desain rumah yang kemudian layak huni, juga layak untuk bekerja. Yang semula rumah ini memang hanya untuk layak huni saja gitu ya. Tapi sekarang rumah harus layak tempat untuk bekerja ya. Bagaimana tentang desain rumah di masa pandemi dan seterusnya jika kemudian pekerjaan ini memungkinkan untuk dihandle di rumah? Bersama dengan ini kita telah hadir sahabat kita Bapak Insinyur Farid Juda Umbara ya, sarjana teknik, magister teknik IPM ya. Jadi beliau ini adalah konsultan atau arsitek ya dari Ngawi begitu ya, dari Ngawi, dan beliau adalah owner direktur CV Geraha Citra Selaras. Saya sudah pernah berkunjung ke sana gitu ya. Bergerak di bidang konsultan perencanaan dan pengawas. Jadi pekerjaan beliau ini sehari-hari ya sebagai penyedia jasa perencana, juga sebagai jasa pengawas. Kira-kira begitu. Banyak sekali karya-karya yang sudah dihasilkan oleh beliau, Bapak Farid ini ya, tidak hanya soal desain rumah mungkin ya, gedung, bangunan lainnya ada di tangan beliau. Diselesaikan dengan dengan karya-karya yang punya nuansa seni modern gitu ya, punya nuansa seni arsitektural yang cukup tinggi. Mungkin ini bukan bidang saya di soal arsitektural, tapi tidak ada salahnya saya bertanya. Apa kabar Pak Farid? Alhamdulillah baik, sehat. Selalu Pak Farid ya. Ya. Salam kreatif. Salam kreatif. Oke, baik. Pak Farid, ini saya mau tanya nih. Pandemi ini kan tidak kita ketahui kapan ini berakhir ya. Aduh, ini kan jadi pusing ini, orang-orang akhirnya pada bekerja di rumah. Kira-kira gitu ya, rumah-rumah yang dijadikan tempat kerja ini para pekerja-pekerja di sektor formal yang biasanya ngantor gitu ya, terus kemudian di sini, atau mungkin rumah-rumah yang tidak biasa dijadikan tempat untuk belajar akhirnya menjadi tempat untuk belajar, itu kira-kira bagaimana Pak Farid? Di masa pandemi ini kan tidak ada selesainya ya, mungkin cukup dengan jangka waktu yang berkepanjangan, maka kita harus merubah gaya hidup kita atau pola hidup kita yang semula seperti biasa, kita rubah untuk mengikuti bagaimana pola hidup mengikuti prokes di masa pandemi ini, terutama bagaimana kita untuk mendesain rumah tinggal, di mana memang banyak terjadi yang mengharuskan bekerja di rumah, sehingga dalam kita mendesain yang biasanya rumah tinggal itu yang umum hanya
ruang tamu, terus ruang keluarga, kamar tidur, dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita harus merubah ada satu ruang yang kita fungsikan sebagai ruangan ya kantor di rumah ya, atau yang biasa kita sebut office, home office. Home office. Ya, nah itu dimungkinkan kita bisa bekerja semaksimal mungkin di rumah, apalagi di masa sekarang ini kan memang masanya digital ya, jadi kita semua harus kita rubah. Jadi yang pola kita bertemu, kita harus memakai gaya-gaya pola digital itu. Nah, mungkin itu Mas. Oke, jadi standar ya bahwa kemudian rumah itu ada ruang tamu, terus kemudian mungkin ada juga ruang keluarga, gitu. Ada kamar, cukup selama ini kan begitu ya. Ya kalau penggunaan teras oke, biasa kan gitu ya. Biasa. Ya. Tapi kemudian rumah ini sebagaimana yang disampaikan akhirnya butuh ruang untuk bekerja. Kalau seandainya kalau rumahnya besar, kalau rumahnya kecil ini bagaimana? Ini nanti kan jadi jadi persoalan gitu. Bagaimana kemudian membaginya? Kira-kira kebutuhan ruang-ruang yang bagaimana yang bisa disiapkan untuk mempersiapkan bahwa di rumah ini ada office-nya gitu ya untuk BSH. Jadi gini, kalau antisipasinya halaman ruangan sempit, mungkin kita bisa bagaimana kita membangun rumah itu dengan cara vertikal. Jadi kita tingkat ke atas, kita kembali ke masa zaman dulu ya. Rumah itu kan di model panggung, jadi yang di bawah kosong untuk publik biasanya, yang di atas untuk tinggal. Nah, untuk di masa pandemi semacam ini ada trik-trik khusus memang. Jadi yang salah satunya bagaimana kita menempatkan ruang tamu yang semula tertutup, bisa kita coba ruang tamu itu sebagai semi publik, terbuka intinya. Ruang tamu terbuka dalam artian bukan terbuka penuh, bisa semi terbuka atau terbuka, ataupun kita memanfaatkan teras, kita ubah untuk menjadi ruang tamu. Karena kan kita tidak tahu ya, tamu itu kan dari berbagai macam, jadi kita harus mengantisipasi hal semacam itu. Kalau kita tempatkan di teras, penghawaan itu kan bisa terbuka penuh. Jadi kemudian alternatif strateginya adalah yang semula ruang tamu ada di dalam, teras kita fungsikan sebagai ruang tamu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ruang tamu bisa kita setting ulang untuk menjadi ruang kantor, begitu? Bisa juga semacam itu. Kalau atau tidak kita bikin salah satu ruangan khusus memang untuk ruang kantor. Cuma antisipasi kalau tempat ruangnya sempit, ya kita harus solusinya meningkat rumah. Oke. Meningkat rumah. Ya. Kalau bisa minimal, kita juga nggak tahu ya. Kadangkala keluarga kita juga ternyata positif COVID, positif istilahnya reaktif lah. Maka dari itu bagaimana kita harus membuat ruangan-ruangan itu minimal menjadi minimal dua masa. Artinya di saat kita memerlukan isoman, kita sudah memiliki ruangan khusus. Jadi ruangan khusus, jadi ada dua masa ya, di atas atau masanya menyendiri. Kalau untuk mengantisipasi penghawaan, kita meminimalkan atau jangan memakai AC. Itu solusinya. AC rumah itu kan sangat berbahaya apabila salah satu keluarga kita ada yang reaktif. Itu kalau kita tidak memakai AC, udara kan bisa lancar. Dan yang ketiga juga kita harus memanfaatkan inner court. Inner court adalah ruang taman di dalam rumah, di mana hal itu bisa dipakai sebagai sirkulasi udara. Oke, menarik ini. Jadi bahwa alternatifnya tadi disampaikan satu, menggeser ruang tamu di teras, dan kemudian ruang tamu itu bisa dimanfaatkan menjadi office.
atau memang tetap menjadi ruang tamu yang dimana tingkat interaksi ke dalam rumah menjadi tidak menjadi tidak sempit, kalau kemudian di luar masih terbuka. Dikhawatirkan bahwa tamu-tamu ini juga tidak tahu. Ini bagian dari protokol kesehatan. Tuh. Yang kedua, alternatif yang kedua adalah bahwa butuh rumah panggung atau perlu ditingkat, ya, dinaikkan ke atas. Kepentingannya adalah satu, bisa office dipindah di sana, nambah. Yang kedua, bisa digunakan sebagai ruang massa. Kita tidak tahu tiba-tiba misalnya positif, bisa digunakan untuk isolasi, begitu ya kira-kira. Iya, betul. Tadi juga bisa memanfaatkan ruang intercom. Jadi taman-taman yang ada di dalam misalnya gitu ya, bisa dimanfaatkan juga sebagai ruang untuk bekerja ya. Office gitu ya, tempat-tempat office. Pilihannya itu ya baru ada 3 itu Pak ya. Iya. Dan juga yang paling utama itu adalah ini, bagaimana kita memaksimalkan sirkulasi udara. Kalau di tropis ini kan yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan udara ventilasi silang sehingga udara bisa berganti setiap hari. Yang paling utama itu. Oh iya, ventilasi silang ya. Iya. Kebiasaan saya nih, gitu kan, kalau pagi cuma hanya membuka jendela, membuka pintu agar udara kemudian masuk. Ya, betul. Setelah itu kemudian ditutup kembali, gitu. Sementara kebutuhan ventilasinya ini sebenarnya seberapa besar? Ventilasi sebenarnya kita tergantung pada ini ya. Jadi jendela-jendela yang semula kecil-kecil itu kita bikin bukaan yang agak lebar. Kemudian ya kalau rumah zaman dulu itu kan sebenarnya ada yang di atasnya pintu atau jendela itu kan ada yang namanya bukaan. Ya, kita coba memanfaatkan itu juga meskipun jendela pintu ditutup, ada udara yang bisa masuk yang di atas pintu atau jendela itu kan ada ventilasinya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan ini kembali ke zaman dulu. Ada yang namanya jendela krepyak, krepyak itu ya itu. Jadi kita tidak perlu buka penuh, krepyak tinggal kita geser itu udara itu bisa masuk. Baik, menarik ini. Jadi ternyata bahwa kita punya banyak pelajaran model dan gaya arsitektur lama gitu ya. Itu ternyata sebenarnya telah mengajarkan kita untuk kemudian adaptif terhadap lingkungan sekitar dalam pengertian bahwa ventilasi, kebutuhan ventilasi memang sangat tinggi gitu ya, dan sirkulasi udara ya, silang itu tadi juga sangat dibutuhkan. Adalah dalam rangka apa? Ya udara sekitarnya itu udara di dalam ruang menjadi bagus, dan ini kan kalau kemudian udaranya bagus, tentu kesehatan rumah itu terjaga. Kira-kira apa lagi, Pak? Sementara mungkin juga ada ruangan taman ya. Kalau menurut saya kita perlu ada taman meskipun sekecil mungkin. Apa fungsinya taman? Itu fungsinya taman adalah ketika kita bangun tidur pagi hari, kita bisa berjemur, bisa dipakai untuk memanfaatkan. Taman yang dimaksud di sini kalau di dalam rumah atau di luar rumah? Bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah. Jadi inner court itu kan fungsinya untuk pengkondisian udara di dalam rumah. Jadi bagaimana cahaya matahari bisa masuk, bagaimana peredaran udara itu bisa mengalir dengan baik, itu salah satu fungsi dari inner court. Kalau toh memang terlalu sempit, kita juga bisa memanfaatkan taman yang di depan rumah, atau kita bikin taman di samping rumah, di mana hal itu bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk olahraga atau tempat untuk berjemur. Kalau pagi hari kan memang karakter kita itu katanya untuk menghadapi COVID ini kan harus sering-sering berjemur juga. Iya. Oke, menarik. Jadi kebutuhan taman adalah memang agar manusia atau penghuninya itu bisa berinteraksi ya dengan sekitarnya, sekaligus untuk menambah daya imun dengan cara berjemur ya. Karena dengan taman, nah itu sangat menarik. Tapi persoalannya adalah
kalau rumahnya ya dicukupi lah. Kalau kemudian sempit itu disiasati dengan cara bagaimana? Ya, yang memang gini, memang saya pernah ini beda ya. Saya pernah membangun villa itu memang halamannya luas ya. Halamannya luas, kita bisa bikin banyak taman sehingga sebenarnya villa itu kan dibangun hanya kebutuhannya saja, sehingga di mana dia memiliki halamannya luas untuk taman. Ketika kita kembali ke hunian dengan apa namanya lahan yang sempit, memang kita harus membangun ke arah vertikal. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa memiliki lahan yang luas untuk di lantai bawah. Semisal di lantai bawah itu hanya kita manfaatkan untuk publik, mungkin hanya garasi, terus sama dapur, dan selebihnya bisa kita manfaatkan sebagai taman. Kemudian untuk lantai 2 atau mungkin kalau memang lahannya semakin sempit, ya kita membuat lagi sampai 3 lantai. Nah kalau seandainya misalnya taman itu juga ada di lantai atas, ya misalnya kan gitu ya, ketika kebutuhan taman, karena ini tadi jadi taman itu memang saya kira membangun harmonisasi ya, harmonisasi sebuah desain rumah dan memberikan sentuhan-sentuhan keindahan gitu ya, sehingga rumah itu tidak murni bangunan saja, tetapi di situ ada taman ya. Kalau bagaimana kalau seandainya taman itu juga ada di lantai 2, taruhlah di teras depan begitu ya, teras depan lantai 2 misalnya, di balkon. Sebenarnya kita bisa manfaatkan kalau umpamanya kita membuat rumah 2 lantai, ya kita bisa kita antisipasi atapnya yang paling atas kita bikin dengan deck. Jadi di lantai paling atas kita bikin semacam rooftop garden. Rooftop garden itu kan bisa kita manfaatkan sebagai taman, sebagai tempat untuk nyantai di atas. Nah itu salah satu antisipasi juga bila di lantai bawah tidak memungkinkan kita bikin taman. Jadi konsep rooftop garden ini ya juga sangat menarik ya, biasanya dipakai di daerah perkotaan. Jadi kalau malam bisa kita manfaatkan untuk bersantai di atas. Rooftop garden pun bisa kita buat ada penutup atapnya. Cuma memang harus di atapnya yang paling atas ya, konsekuensinya kita dak beton, flat. Menarik saudara, jadi bahwa ternyata bicara soal desain rumah, sekalipun rumahnya sudah jadi tidak perlu khawatir, bisa juga direnovasi untuk kemudian nambah lantai gitu, dan lantainya itu bisa digunakan untuk kamar-kamar atau kemudian buat office juga tidak masalah. Jika kemudian memungkinkan sebuah taman itu bisa membuat rooftop garden misalnya gitu. Jadi taman taruh di atas tapi juga tidak lagi pakai genteng, tapi langsung dakcor, dan kemudian bisa digunakan taman di atas untuk kebutuhan nyantai. Karena memang begini Pak Farid, ini kan begini ya, di masa pandemi ini problem yang dihadapi adalah bahwa kebutuhan mobilitas ya untuk keluar rumah itu menjadi terbatas dan menjadi dibatasi, gitu kan. Oleh karena itu kan rumah ini harus menjadi baiti janati, rumahku surgaku gitu kan. Jadi surga bagi segala-galanya. Maksudnya adalah bahwa dia perlu menata ulang rumah agar kemudian rumah itu sebagai rumah yang nyaman untuk hunian, ya, nyaman untuk tempat tinggal. Gitu ya. Karena apa? Karena kebutuhan psikologis itu bisa dipenuhi di situ. Orang dengan melihat garden gitu, tanaman-tanaman tertentu meskipun tidak banyak sedikit, mungkin bisa menghilangkan rasa penat gitu ya. Atau kemudian menjadi hobi tersendiri, menambah hobi tersendiri. Kan begitu. Jadi memang desain rumah ini yang saat ini memang
dibutuhkan. Kira-kira gitu ya, kira-kira tipe-tipe rumah yang begini ini sebenarnya cocok untuk di lingkungan yang bagaimana? Kalau di pedesaan saya yakin lahannya masih luas. Kalau kemudian di perkotaan, di gang-gang sempit dan lain sebagainya, ini bagaimana solusinya? Iya, memang kalau kita di daerah perkotaan keterbatasan lahan itu kan memang sangat sering terjadi, ya. Apalagi lahan yang sangat mahal. Sehingga memang kebutuhan untuk kita memang harus konsekuensinya mengeluarkan biaya agak lebih karena kita harus meningkat rumah itu, sehingga pernah ya memang ada. Jadi ketika dia tidak punya lahan di bawah, akhirnya ya seperti yang saya bilang tadi, lantai di atas pun bisa kita manfaatkan. Dalam artian penutup atap dak itu bisa kita sulap. Contohnya apabila sekarang kan lagi marak ibu-ibu yang banyak work from home, itu kalau di rumah dia pengen menanam bunga atau apa, akhirnya di lantai atas kita bikinkan tempat khusus supaya yang tinggal di rumah itu kita bagaimana dia bisa merawat bunga-bunganya, kita taruh di atas. Jadi tidak harus di bawah, karena di bawah itu kan biasanya lahan sudah habis dipakai untuk ventilasi, terus untuk ruang tamu dan lain sebagainya. Itu kan. Baik, ini begini, yang terjadi saat ini bahwa kalau begitu sekarang para arsitek kan dituntut untuk memberikan model atau desain rumah yang memang adaptif terhadap pandemi. Nah, Pak Farid ini melihat pergeserannya di mana dari desain rumah yang dulu, yang dulu mungkin 5 tahun atau bukan sebelum pandemi dengan yang sesudah pandemi, karena kebutuhan ruang itu menjadi lebih banyak. Itu bagaimana mensiasatinya? Jadi gini, mensiasatinya itu kebiasaan ya kalau orang awam. Itu kita punya lahan luas sekian, lebar sekian. Dia itu pengen lahan itu dihabiskan untuk rumah semua, untuk tempat tinggal rumah semua. Kemudian kalau kita turuti dengan hal tersebut, nantinya apa? Di dalam rumah itu sirkulasi udaranya tidak bisa bergerak, akhirnya pengap. Jadi pengondisian udara di dalam rumah itu sangat tidak nyaman sekali. Apabila itu kita kualitas bangunan ya. Ya, jadi sebisa mungkin apabila kita membangun rumah ya, antara batas rumah kiri dengan tetangga atau kanan dengan tetangga itu sebisa mungkin kita jangan dihabiskan. Jadi fungsinya apa? Logikanya itu kalau kita manusia itu kan butuh bernapas. Jadi bangunan pun itu kan juga butuh bernapas. Dalam artian bernapas ini bagaimana cara mengatasi dan mengantisipasi desain udara itu bisa masuk dalam ruangan. Jadi sisi kiri kanan pun harus kita kurangi, jadi nggak sampai habis masuk, sehingga udara bisa masuk ke sisi kiri kanan dan depan ataupun atas. Jadi di dalam dipepet-pepetkan, jadi antara satu dengan yang lain habis sudah. Jadi batas tembok itu gitu kan. Ya kalau kemudian begitu kan berarti butuh renovasi gitu ya. Renovasi ulang ya, bahwa kemudian tembok itu bagaimana kemudian tidak mepet dan lain sebagainya. Ini Pak Farid, saya ini mau tanya nih, tantangan para arsitek ke depan ya, konteksnya bahwa kemudian saya tadi menyimak bagus sekali tipsnya Pak Farid soal desain rumah di masa pandemi ini bagus. Tadi sudah menyarankan beberapa hal dengan persoalan-persoalan itu tadi gitu ya. Ada garden, ada pencahayaan, ada sirkulasi udara, jendela atau ventilasi silang dan lain sebagainya, tadi sudah disampaikan semuanya. Tantangan arsitek ke depan dalam konteks menawarkan jasa arsitektural gitu, arsiteknya gitu ya, kaitannya tentang desain rumah ya di
perumahan dan lain sebagainya, apa kira-kira Pak Farid? Tantangannya ini, ya memang yang salah satu bagaimana kita merancang dan mendesain di rumah tinggal dengan lahan yang sangat terbatas sekali. Salah satu bagaimana kita mengolah ruangan-ruangan agar bahasanya bagaimana kita bisa ruangan-ruangan itu bisa mengalir sehingga tidak yang menghuni ini tidak bosan dan tidak pengap. Terus kemudian ini yang paling susah itu bagaimana kita merancang dengan bangunan yang menghadap ke matahari. Itu ada dalam artian menghadap ke barat. Jadi itu ada trik-trik khusus yang memang harus kita selesaikan dengan cara mendesain bangunan itu sendiri. Rumah saya menghadap matahari ke timur pagi hari. Nah, itu kalau ke timur memang bagus. Bagus. Tapi kantor menghadap ke barat. Karena di belakang. Lah ini gimana nih? Ya, bisa kita mengantisipasi sekarang ini kan kalau menghadap ke barat berarti secara otomatis terpapar langsung dengan matahari. Jadi bisa juga 12 sampai sore. Ya. Kalau toh kita membuat bukaan di depan, jadi kita harus ada penghalang yang namanya sun shading atau sunscreen itu untuk menghadang matahari yang tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Oh, baik. Jadi ini rumah yang sehat, harusnya ada penghalang sunscreen begitu, agar kemudian tidak langsung ke rumah gitu ya. Nah, ya. Kalau orang Jawa dulu itu dikai kere. Ya, bahasanya itu. Itu kalau menghadap ke barat lah. Ke barat ya, khusus untuk yang menghadap ke barat, bagi yang menghadap ke kita. Baik, ini saya kira tips juga untuk rumah-rumah sehat ya, yang kemudian memang di masa pandemi ini kesehatan itu nomor 1, gitu kan? Kalau kemudian rumahnya tentu sehat jiwa raganya kan gitu. Karena apa? Yeah. Karena rumah yang kemudian menjadi tempat tinggal dan durasi waktunya lebih lama, ya kayak saya hari ini itu 24 jam ya di rumah gitu ya, 24 jam di rumah, atau kemudian kalau nggak di rumah ya di kantor sama saja, jadi tidak jauh. Itu kan juga akhirnya tidak biar ada kenyamanan ya, tidak menimbulkan kejenuhan. Jadi tantangannya bagaimana kemudian para arsitek atau desainer rumah ini membangun rumah-rumah sehat gitu ya, rumah di mana kebutuhan tentang ventilasi, kebutuhan tentang sinar, kebutuhan tentang taman dan lain sebagainya itu terpenuhi untuk membuat nyaman gitu ya. Nah, ini kita bicara soal bahwa rumah itu kan tentu ada IMB-nya Pak. Jadi, itu kan kadang nyangkut soal kebijakan dan lain sebagainya. Ada kebutuhan rumah yang sebenarnya mau dibuat 3 lantai, tapi ternyata izinnya cuma 2 lantai. Untuk mensiasati itu bagaimana ini Pak Farid? Kita kan juga berbenturan dengan aturan-aturan begitu, sehingga kemudian kebutuhan orang membangun rumah atau merenovasi rumah, merehab rumah itu terpenuhi, tapi di sisi lain juga kemudian tidak nabrak aturan. Bagaimana mensiasati? Jadi gini, memang sebenarnya gini ya, kalau kita bicara tentang aturan itu ya memang harus kita taati ya. Jadi pertama kita membangun rumah itu sebenarnya kita harus tahu aturannya bagaimana dengan KDP-nya berapa persen, KLB-nya berapa persen, nilai KLB-nya berapa, di mana nilai KLB itu kan untuk menentukan berapa tinggi lantai yang kita dapatkan. Salah satu pertama yang harus ditaati sebenarnya itu yang kita harus mengikuti bangunan. Bagaimana kita mensiasati ruangan di dalam, sebenarnya bisa kita bikin dengan cara model split level. Split level itu akhirnya kita bisa membuat ruang yang banyak di dalam ruang. Jadi split level itu memang kita bisa memanfaatkan kebutuhan ruang yang sekiranya
kurang bisa kita tambahkan di situ. Jadi split level itu kan kita tidak harus sampai 3 lantai atau apa. Tapi karena di split level itu tadi ya. Ya, split leveling. Split leveling itu memang tidak lagi berbunyi soal berapa lantai, tetapi kan karena memang dari desain itu di split ya, jadi tidak semua ya. Baik, itu kira-kira itu. Baik Pak Farid, terima kasih atas waktunya. Ini informasi yang sangat menarik, ilmu yang sangat menarik soal bagaimana mendesain rumah di masa pandemi. Ada beberapa catatan yang bisa saya ambil, bahwa karena rumah di masa pandemi ini adalah tujuannya untuk menjadi home office gitu ya, karena sekarang lagi marak-maraknya WFH gitu kan. Maka kemudian ada banyak kebutuhan ruang atau perlu ada tambahan ruang, apalagi kemudian kita harus mempersiapkan seperti ruang isoman jika memang ada yang terpapar gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu kan kebutuhan ruang itu menjadi banyak. Tadi strateginya adalah bahwa bisa dengan meningkat ya. Jadi menambah bangunan di atasnya dengan perlu ditingkat agar kemudian ketersediaan ruang itu terpenuhi. Yang kedua terkait dengan persoalan perizinan, barangkali kemudian bisa di split levelnya sehingga tidak nabrak aturan, tetapi kebutuhan ruang itu juga terpenuhi gitu ya. Yang tidak kalah menarik bahwa semuanya itu ada sirkulasi udara yang cukup memadai gitu kan, pencahayaan yang kemudian maksimal gitu ya, dan kebutuhan tentang garden taman ya, atau kalau bisa dibilang mau membangun rooftop garden ya silahkan, karena memang itu kebutuhan rumah tinggal gitu ya. Kepentingannya untuk apa? Untuk interaksi antara si penghuni dengan rumah itu sendiri, agar kemudian rumah menjadi aman gitu ya, menjadi nyaman gitu kan, menjadi layak huni. Ada tambahan Pak Farid? Jadi kalau kita membangun rumah itu ya minimal kita bagaimana konteks dengan lingkungan setempat, dan juga bagaimana kita bisa mengambil ruh dari arsitektur Nusantara ya, untuk bagaimana kita mengkinikan arsitektur Nusantara itu menjadi rumah modern gitu. Baik, menarik. Lain kesempatan kita bahas tentang arsitektur Nusantara untuk hunian modern ya, karena arsitektur Nusantara ini saat ini menjadi tema-tema yang sangat seksis dan dibahas, dan apalagi kepentingannya adalah kepentingan desain rumah modern yang bernuansa Nusantara. Terima kasih Pak Farid atas waktunya dan kesempatan yang dalam bincang-bincang konstruktif kali ini. Jadi kita berharap menjadi konsultan kreatif untuk memberikan ide-ide gagasan yang bisa disebarluaskan kepada semua khalayak gitu ya, agar ini bermanfaat. Terima kasih dari saya, Isa Wahyudi Idemang ya, dalam acara bincang-bincang konsultan kreatif. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.